Oke, selamat pagi untuk teman-teman dari kelompok Vitaminosen ya. Ada Angel, ada Catherine, ada Trisi, sama ada Chelsea ya. Terima kasih sudah gabung untuk melaksanakan ujian praktik mata pelajaran TIK ya hari Kamis 25 Februari 2021. Jadi untuk teknis ujiannya sama seperti kelas-kelas sebelumnya kemarin ya, kalian akan dikasih waktu maksimal 20 menit untuk menjelaskan hasil kerja kelompok kalian ya. Jadi urutannya nanti adalah teman-teman silakan menjelaskan eh, PowerPoint-nya atau Google Slide-nya ya. Kalian jelaskan, dibuka terlebih dahulu, perkenalkan kelompoknya ya. Kemudian baru jelaskan. Nanti untuk anggota tim yang mendapat kesempatan untuk menjelaskan materinya, silakan untuk melakukan open kamera ya. Selama menjelaskan, jadi aktifkan saja kameranya. Ketika sudah selesai menjelaskan, kameranya ditutup lagi untuk menghemat kuota atau bandwidth kalian ya. Setelah itu, nanti di akhir presentasinya itu ada showcase ya, ada showcase aplikasinya di Google Slide itu. Kalian tampilin juga si showcase-nya, kalian jelaskan terlebih dahulu secara awal ya. Setelah memperlihatkan showcase, baru kalian masuk ke demo prototipenya ya. Kalian demokan sambil kalian jelaskan fitur dan fungsi dari prototipenya. Seperti itu. Setelah selesai mendemokan prototipe, kalian tutup dengan kesimpulan dari hasil kerja kalian ya. Kesimpulannya sampai dengan ke closing. Kalau misalnya perinciannya tepat atau penjelasannya tepat, tidak akan ada pertanyaan dari saya, tapi kalau misalnya ada yang kurang lengkap atau hal-hal yang belum disampaikan akan saya tanyakan. Ya, seperti itu untuk teknisnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dimulai? Halo? Showcase tadi gimana, Kak? Showcase itu yang halaman akhir di Google Slide-nya yang screenshot aplikasinya. Ya, itu kalian jelaskan dulu secara awal ya. Showcase-nya ini adalah contoh, ini adalah showcase aplikasi kami. Tampilan awalnya seperti ini. Dikenalkan dulu aja. Setelah dikenalkan baru kalian masuk ke Figma-nya untuk mendemokan dan menginfokan dan menjelaskan ya fitur-fitur dari prototipenya. Seperti itu. Gimana? Ada yang tanyain lagi sebelum dimulai? Pak, yang kalau ngejelasin aplikasinya itu, jadi kita ngejelasin per halamannya. Iya, kalian jelaskan prototipenya. Kalian demokan sambil menjelaskan dari setiap komponen di prototipenya itu baik itu tombol, kemudian tampilan, fungsinya itu untuk apa dan fiturnya itu apa saja. Seperti itu. Gimana? Yang mau tanyakan lagi sebelum dimulai? Jadi ini nanti habis PPT ke itu ya, apa? Ke Figma-nya. Yang jadi app-nya atau oke. Didemokan ya langsung dibuka Figma-nya, nanti di play si prototipenya. Iya. Oke, ada yang lagi sebelum dimulai? Belum ada? Oke, kalau belum ada, silakan di sharing screen, dibuka presentasinya dan jelaskan ke saya ya. Waktu kalian 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Udah ini ada ini belum, Pak? Sudah tampil sharing screen, tinggal dibuka Google Slide-nya, silakan. Nggak pakai laptop, lebih enak pakai laptop kayaknya. HP. Oke, silakan. Monggo. Udah Oke, silakan. ada. Sudah tampil, silakan. Silakan dimulai, monggo. Oke. Kameranya jangan lupa di open ya. Tadi aku nggak bisa nggak bisa open soalnya pakai HP.
Nggak bisa, harusnya sih bisa. Caranya? Diaktifasi aja kameranya. Oh, jadi emang bisa kelihatan dua-duanya? Bisa. So kameranya diaktifkan dulu baru buka PowerPoint-nya. Udah. Oke, Ada oke. nggak? Oke, sip. Silakan ya kan. Ada. Ya, boleh. Silakan dimulai. Ada nggak? Ada, udah tampil. Hmm. Selamat pagi Pak Amos. Kami dari kelompok Vitaminosen akan mempresentasikan tentang aplikasi kita. Jadi latar belakangnya itu olahraga adalah aktivitas penting yang harus kita lakukan. Karena olahraga dapat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh. Kita dapat olahraga di rumah supaya kita memiliki imun yang baik, sehat dan bugar. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tidak bisa berolahraga di tempat umum. Itu agar kita bisa menjaga diri kita dari COVID dan juga mengurangi kontak dengan orang banyak. Bagaimana perumusan masalahnya? Pertama, bagaimana pembuatan aplikasi tersebut supaya dapat digunakan oleh semua masyarakat Indonesia untuk membantu berolahraga. Yang kedua itu, apakah aplikasi tersebut dapat membantu efisiensi kita dapat berolahraga. Yang ketiga, apa yang berbeda dengan berolahraga menggunakan aplikasi olahraga ini dengan menyewa coach untuk berolahraga. Terus ada tujuannya yaitu masyarakat Indonesia lebih rajin dalam berolahraga. Terus yang kedua memecahkan masalah orang-orang awam dalam hal berolahraga. Yang ketiga mengurangi angka penyakit masyarakat Indonesia. Yang keempat memberi panduan yang singkat, padat, dan jelas untuk membantu masyarakat Indonesia. Jadi sasaran yang dituju yaitu terhadap seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, mulai dari yang tua, muda, perempuan, ataupun laki-laki. Sasaran aplikasi ini juga yang pasti ditujukan untuk orang-orang yang kebingungan bagaimana untuk memulai ini secara efektif. Analisis yang dapat kita bahas yaitu karenanya ada COVID-19, maka kita tidak bisa lagi berkumpul dengan orang terlalu banyak. Juga harus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dampak dari pandemik ini juga kita tidak dapat lagi pergi ke gym, mall, dan lain-lain. Sehingga kita membuat aplikasi ini supaya kita tetap dapat bisa berolahraga di rumah. Olahraga juga dapat meningkatkan imun tubuh agar kita tidak dapat gampang sakit dan terkena virus. Selain itu juga kita harus menjaga pola makan dengan makanan yang sehat dan bergizi, pola tidur yang cukup, dan lain-lain. Menjaga pola makan juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih fit dan tidak membuat kita memiliki kelebihan berat badan dan juga tidak memiliki kebiasaan malas gerak atau mager. Solusi dari masalah yang dapat kita ambil yaitu dengan membuat aplikasi olahraga yang akurat. Aplikasi tersebut bisa untuk orang tua, laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Di aplikasi itu juga terdapat alarm untuk mengingatkan kita berolahraga, dapat mengukur tinggi dan berat badan, serta tersedia tutorial juga batasan waktu untuk berolahraga. Nah, ini ada mind map-nya. Seperti yang dilihat ini, terdapat titik masalah awal permulaannya. Ini contohnya karantina.
Dengan adanya karantina ini muncul berbagai macam salah. Contohnya ini ada di bidang lifestyle yang kita jadi malas bergerak, makan makanan kotor. Nah, hal-hal ini tuh dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti obesitas atau penyakit-penyakit lainnya. Terus yang terakhir yaitu ada beberapa contoh dari prototipe app olahraga yang telah kelompok kami bikin. Berarti langsung ke itunya ya. Oke, silakan dilanjutkan ke prototipe Figma-nya. Oke, bentar. Udah nggak? Masih loading. Nah, tunggu. Udah. Oke, sudah tampil. Bisa di full screen nggak? Coba digeser ke atas. Udah. Coba itu di Udah mentok. di icon lainnya, yang ada titik 3 tuh, option sebelah icon lain tuh. Nah itu buka ke ini aplikasi lain, buka di Chrome aja, buka di aplikasi lain, pilih. Nah, Udah. nah coba di option lagi di titik 3 tuh, di full screen aja di Chrome-nya. Pilih bawah, coba ada full screen nggak? Tambahkan pertama. Coba situs desktop dulu aktifin dulu situs desktop. Apa? Ini. Udah. Nah, Ya. kartu hasil lagi. Gak muncul. Coba di refresh. Coba di refresh dulu. Gak bisa. Ya udah di offin lagi ya situs desktopnya. Di offin lagi aja. Di option di sini. Back lagi aja. Enggak, situs desktopnya di off kan lagi. Modenya ada itu. Di uncheck lagi. Nah itu tampil kan. Cancel aja, cancel. Di baliknya kayak tadi biar full kelihatan. Pencet lagi. Ya, situs desktopnya pencet lagi. Ya, tungguin dulu sampai tampil. Udah keluar. Hasil lagi, tungguin dulu. Nggak keluar, nggak lama, nggak kuat koneksinya. Pakai wifi nih. Oh, yaudah dibalikin lagi, jangan diaktifin desktop modenya, diacek aja lagi kayak tadi pertama. Kayak apa?
Oke, nanya aja. Jadi gimana? Tungguin dulu. Nah, udah, so, silakan didemokan dan dijelaskan untuk prototipe aplikasinya. Oke, jadi yang pertama ini tampilan awal aplikasi yang kita bikin. Jadi kita kan bikin aplikasi olahraga, jadi temanya ya olahraga gitu. Kenapa pilih gambar ini? Karena badannya kan bagus, jadi lebih memotivasi orang-orang supaya semangat untuk olahraga, supaya lebih sehat juga. Jadi sini tinggal pencet get start, terus bakal diarahin ke halaman kedua. Kalau halaman kedua ini itu masukin data diri kayak login, email sama password. Kalau udah bisa tinggal pencet login juga. Coba back dulu, kembali dulu. Kembali dulu Backing ke ya. halaman login. Oh, nggak bikin tombolnya ya? Ya udah, silakan di. Nah, get start dulu, pencet. Nah, scroll ke bawah. Geser ke bawah. Nah. Tombol create account-nya bisa dipencet nggak? Enggak, cuman login doang. Oh, oke, silakan dilanjutkan. Nah, jadi ini halaman utama di lobby aplikasinya. Kita diberikan banyak opsi, ada buat laki-laki, perempuan, anak kecil, dan lain-lain. Terus ini juga ada opsi untuk menurunkan berat badan, bisa dipencet. Nah, Nah, kita ini diberi kayak catatan itu mau berapa hari, dan juga hari-hari apa kita ingin berolahraganya. Halaman selanjutnya itu profil, kita ngisi untuk berapa berat badan kita, berapa tinggi kita, sama data diri ulang tahun kita buat tahu umur kita sekarang udah berapa. Halaman selanjutnya juga itu kita bisa milih mau olahraganya itu fokusnya di bagian apa, sama ada pengingatnya mau kapan, dan jamnya itu juga mau kapan. Di halaman ini juga kita dikasih tutorial gitu, contohnya kayak length 1 menit. Oke. Coba, ini kan halaman awal ya, halaman awal setelah login dari aplikasinya ya. Nah, ini tujuan dari halaman utama ini buat apa dia dipakainya? Ini kan ada kategori woman, man, kids, sama other tuh. Terus ada pilihan lost weight, terus apa lagi tuh. Tujuannya buat apa halaman utama ini? untuk Hmm, bisa milih itu ya. Milih kategori gitu. Milih Kan enggak semua. milih program fitness yang mau dipakai. Iya, terus kan Oke. enggak semua. kebutuhan masing. Iya, benar. Bisa digeser nggak itunya si pilihannya, kan ada lost weight, ada get apa itu, bisa digeser nggak? Enggak. Oh, nggak bisa. Oke. Kalau ke bawah coba, yang icon love itu buat apa fungsinya? Enggak bisa dipencet sih. Tadi tujuannya buat apa? Sebenarnya itu cuman buat kalau misalkan suka sama olahraga yang apa, tinggal dipencet yang favoritnya, jadi bisa langsung lihat. Oke. Kalau misalnya nih saya udah pilih kategori program diet yang saya pingin atau program fitness yang saya pingin, itu masuknya kemana setelah saya pilih olahraga yang dipilih? Apalagi yang ditampilkan gitu setelah memilih jenis olahraganya? Coba dipencet lost weight-nya, bisa nggak? Tergantung. Oke, start. Nah, ditampilkan ini tujuannya buat apa? Dipilih dulu jenis lama olahraganya atau bagaimana ini? Iya, udah berapa harinya. Berapa hari olahraganya? Oke.
weekly training days, first day of week. Kalau di next, nah ini maksudnya profil apa? Apakah profil kita sebagai pengguna atau profil status kita sebelum melakukan olahraga itu? Status kita sebelum melakukan olahraganya. Jadi ada progresnya atau enggak Oke. gitu. Kalau di next, nah ini maksudnya apa? Select part. Tadi kan pilihannya lost weight ya, olahraganya, terus pilih data kita sebelum melakukan olahraga tersebut biar kelihatan progresnya. Nah kalau di sini apa tujuannya? Mau yang bagian mana itu yang lebih dikecilin misalkan. Oh berarti Mau difokusin bagian yang mau gitu. difokusin, yang mau dibentuk bagian mana yang lebih fokusnya? Oke. Ya. Oke. Misalnya ngencengin perut. Oke, bagus. Coba kembali ke halaman home. Ke halaman awal tadi milih olahraganya. Coba pencet icon rumah, bisa nggak tuh di bawah? Pencet icon Nggak bisa rumah. tadi, Oh nggak bisa. Oke. cuman baru ini doang bisa. Oh. Kalau tadi tutorial berarti tutorial per olahraganya gitu. Jadi setiap kita pilih area lain, tutorialnya beda-beda ya. Bukan tutorial secara keseluruhan. Jadi tutorial per olahraganya ya. Iya. Ya. Oke. Apa lagi ya? Oke, sudah bagus teman-teman dari vitamin onsen ya. Yang perlu diperbaiki hanya di bagian proposal saja. Ya, ini kalau saya buka di handphone di proposalnya ya. Ini kan daftar pustaka udah ada ya. Tapi bagian-bagian di latar belakangnya yang mengutip dari sumber daftar pustaka tersebut belum diberikan footnote ya. Contoh di proposal nih, saya bacakan ya. Ini ada alinea menuliskan seperti ini. Hal ini pun sejalan dengan program yang dijalankan dan dirancang oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, yaitu pola hidup bersih sehat. Nah itu kalau bisa bagian-bagian yang akan kutip dari sumber daftar pustakanya diberikan footnote atau catatan kaki ya. Jadi jangan meskipun daftar pustaka udah ada, karena orang kan kalau buka daftar pustaka harus buka halaman akhir, itu akan persulit. Jadi setiap kutipan di proposalnya yang diambil dari sumber silakan beri catatan kaki ya, itu tambahannya untuk dari saya untuk bagian proposal. Kalau untuk aplikasi sama presentasi saya rasa udah cukup, sudah mewakili hasil presentasi kalian untuk aplikasinya ya. Seperti hanya saja demonya ini kurang di bagian pendaftaran saja. Harusnya tadi ketika kalian membuat suatu tombol atau membuat suatu fungsi yang ditampilkan, itu harus ditampilkan juga alurnya. Jadi kalau misalnya kalian nulisin tombol sign up, harusnya sih bagusnya ditampilkan juga tombol atau tampilan sign up-nya sendiri. Seperti itu. Terus tadi ada icon love ya atau wishlist olahraga yang disukai, harusnya ketika dipencetnya pun bisa, atau ketika kita pencet icon love-nya, dia ditampilkan tuh olahraga yang pernah kita jalani apa saja atau olahraga yang kita favoritkan apa saja di aplikasi tersebut. Harusnya sih ada, jadi benar-benar menggambarkan fungsi dari aplikasinya ya. Jadi contoh nih kayak kategori olahraganya cuma woman doang ya, harusnya yang men, kids sama adult pun bisa dipencet biar si prototipe menggambarkan display asli dari fungsi utama aplikasinya. Itu sih tambahan dari saya kalau terkait dengan proposal sama prototypingnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman dari kelompok vitamin osen, silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan ke kesimpulan. Nah, jadi Nah, jadi kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh adalah
Setiap manusia atau orang bisa saja terkena penyakit, mulai dari kalangan anak-anak hingga dengan orang dewasa. Penyakit juga tidak memandang fisik, jenis kelamin, atau usia. Diri kita sendirilah yang mengerti apa yang kita butuhkan dan perlukan. Mulailah berolahraga dari sekarang karena tidak ada kata terlambat dan kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Oke. Terima kasih kelompok vitamin Nusen ya, dengan anggota kelompok Angelica Mulia, Catherine, Chelsea, dan Prissy. Terima kasih untuk demo aplikasi, presentasi, dan hasil proposalnya ya, sudah bagus. Semoga nanti kalian suatu saat bisa coba implementasikan ide ini ke dalam dunia nyata ya, langsung dibikin ke bentuk produk aslinya. Itu saja pesan dari saya dan informasi dari saya. Terima kasih. Kalau tidak ditanyakan lagi, boleh melanjutkan ke aktivitas selanjutnya dan meninggalkan ruang mute. Terima kasih ya. Thank you teman-teman. Makasih, Pak. Ayo, terima kasih. Pak. Mari sama-sama.